what happened that kita hanya punya waktu 7,5 tahun untuk mengachieve suatu target di mana kita tidak boleh melebihi suhu dunia, suhu panas di dunia ini melebihi 1,5 derajat gitu. Karena gini, gimana ya cara jelasinnya yang simpel ya? Oke, gini. Bumi ini memiliki kapasitas CO2 yang mereka cukup atau mampu untuk tampung. Nah, total yang mereka bisa tampung adalah 420 gigaton. Di mana pada saat ini kita sudah hampir mencapai 300 gigaton. Nah, jadi kita hanya tinggal sedikit lagi dalam 7,5 tahun itu untuk bisa sebelum kita mencapai suatu impact yang tidak bisa ditolong lagi oleh manusia. Nah, ini bagi yang mahasiswa, ini ada pertanyaan. Ini karena agak ribet ya, tapi saya ingin bertanya dulu, ini karena teori ini saya ngambilnya dari IPCC, which is a Paris Agreement. Nah, sekarang saya kasih waktu 5 detik atau 10 detik untuk pada teman-teman. Siapa yang tahu Paris Agreement itu apa? Dan negara apa satu-satunya di dunia yang tidak menandatangani Paris Agreement itu? Ayo, saya kasih waktu 10 detik. Yang bisa, nggak boleh Google. Langsung diketik 5 detik. Nah, yang menang Alpi tuh. Alpi, tolong Sharon bisa dicatat. Oke. Jadi, si Alpi tadi cepet-cepetan dia duluan ya. Si Alpi dia menjawab benar. Jadi, Arisa sebenarnya yang menjawab duluan. Jadi, negara inilah yang mereka satu-satunya yang tidak mau menandatanganin karena 20% dari carbon emission itu dihasilkan oleh negara tersebut. Jadi mereka nggak bisa karena semua pabrik plastik, semua oil and gas itu semuanya pusatnya adalah di sana. Gitu. Jadi mereka tidak bisa secara apapun tidak bisa melakukan hal tersebut karena it will destroy their own industry. So it's not as easy as we think karena memang itu berhubungan sekali dengan industri di mereka. Ya kita nggak bisa salahin, Trump dan lain-lain, tetapi ya it's what is actually happening in the industry. Gitu. Itu sama aja dia mematikan industri dia sendiri. So what we are now saying that ya karena ini ada pertanyaan lucu nih dari teman, dia nggak bisa atau nggak mau? Ya karena mereka itu nggak mau jadi nggak bisa, itu juga bisa. Atau mereka karena nggak bisa karena nggak mau, itu juga jadi dua-duanya nih ya, Fajrina. Oke, so kembali ke sini. Jadi sebenarnya kita tidak sampai 10 tahun. Kalau negara-negara lain bilangnya 10 tahun, tapi sebenarnya nggak sampai 10-20 tahun, hanya sampai 7,5 tahun. Nah, data ini bukan saya yang buat. Data ini semua, kalau teman-teman mau belajar, tolong belajar dari para saintis, karena mereka lah yang menghitung ini semua, dan mereka yang paham ini semua, dan semua ini datanya it's available. Hanya karena ini hari ini Rainforest Day, saya ingin meng-highlight hal ini, karena we only have 7.5 years to achieve and to do better. Ini kalau business as usual, berarti tidak ada perubahan di industri, pohon-pohon masih ditebang, tidak ada forestation, reforestation yang lebih plan yang lebih baik, tidak ada perubahan signifikan yang kita lakukan, ya kita hanya bisa punya waktu 7,5 tahun sebelum kita mencapai titik di mana kita sudah tidak bisa lagi memperbaiki bumi ini. Maksudnya seperti itu. Nah, climate change impact itu apa aja sih? Nah, ini nih impact-nya. Oke, ini datanya dari Iberdrola. Sebenarnya banyak, kalau ini hanya salah satu, kebetulan gambarnya agak lebih gampang untuk dipahami, saya pilih ini. Jadi, oke. Saya nggak tahu teman-teman udah pernah dengar, I'm sure if you're lingkungan hidup paling udah pernah dengar Greta Thunberg. Nanti saya akan sharing podcast dia di Instagram Eco-Friendly, di mana teman-teman tinggal klik linknya dan bisa langsung didengerin sambil mungkin di rumah santai. Dia bikin satu chapter di mana dia juga memvisit Antartika dengan cuaca yang begitu dingin, dan di sana dia ngomong dan lihat sendiri bahwa di sana ternyata
hutan-hutan dia juga udah pada habis, di mana ketika dia mengunjungi es itu sendiri, itu setiap tahunnya itu sekitar 5 meter yang sudah istilahnya meleleh. Nah, what happened ketika the ice, dan dia tanya, ini meleleh ini kita bisa bantu lagi nggak? Nah, penduduk di sana, saintis di sana, yang sudah tinggal dari situ, dari dia kecil sampai dia besar, dia bilang, sayangnya Antartika sudah melewati tipping point. Tipping point itu sama seperti yang tadi saya ngomong, irreversible climate change impact. Jadi dia sudah melewatin ini. Jadi dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi dia akan terus, es itu akan terus melting aja. Melting terus, dan jadi udah tidak bisa diberhentikan meltingannya ini. Gitu. Jadi ini juga akan terjadi di climate kita, di suhu udara dunia. Jadi nggak cuma Indonesia ya. Kalau kita ngomong suhu udara itu kan global ya, satu bumi, nggak peduli dia dari negara apapun, karena we live in the same earth. Okay, and there's only one earth. So, what happened ketika es itu, cuaca itu panas, es itu kan meleleh. Es itu mau diapain itu udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ditolong. Saintisnya di sana udah ngomong juga gitu. Ini udah nggak bisa. Dia tiap tahun 5 meter akan habis-habis, dan maybe the next berapa puluh tahun akan habis. So, what happened? Ketika es itu meleleh, ya kita sudah tahu airnya pasti menjadi air laut. Nggak langsung tenggelam sih, Melisa. Cuman akan naik. Cuman what happened? What happened is that the sea levels akan naik. Nah, ketika sea levels itu naik, akan mulai terjadi banyak bencana alam. Mungkin dulu itu hurricanes gitu-gitu tuh udah jarang ada terdapat di Amerika. Ya, badai Katrina, badai ini segala macem ya. Jadi itu tuh akan terjadi banyak natural disaster. Banjir. Kita di Indonesia aja nggak usah ngomong jauh-jauh. Di Indonesia aja yang tadinya daerahnya nggak banjir, tiba-tiba banjir. Nah, itu apa? That is the climate change impact. Oke? Jadi what happens selain level air laut itu naik, suhu udara kita naik, otomatis karena dia air, dia ngikutin dengan panas. What happened? Karang kita di dalam laut, itu sebenarnya kalau yang pernah punya akuarium air laut, itu biasanya akan tahu bahwa akuarium itu pasti butuh pendingin. Oke? Begitu butuh pendingin, sehingga ketika air itu panas, otomatis karang itu akan mati. Oke? Ketika karang itu mati, they cannot survive anymore because it's too hot. The water is too hot. Nah, ketika mereka mati, nah, kita udah tahu karang itu makanannya apa? Ikan. Ekosistem di dalam lautan otomatis habitatnya terganggu. Ya kan, ikannya jadi sedikit. Udah dijaringin banyak sama manusia, ya kan? Jadi tapi terus di habitat mereka sendiri juga makanannya makin sedikit gitu. Belum lagi ditambah sampah plastik ya, teman-teman udah lihat. Belum lagi akhirnya makanannya juga makanan plastik gitu. Oke? Nah, ketika ikan-ikan itu juga memakan, nah apa yang terjadi? Oke? Basicnya banyak disease yang akan mulai terjadi. Jadi selain dari ikan-ikan itu yang kita makan menjadi penyakit, sebenarnya es itu juga mengandung banyak hal-hal bakteria yang kita tidak tahu isinya, dan itu juga bisa menyebabkan banyak penyakit-penyakit yang tadinya nggak ada jadi ada. Itu juga sebenarnya terjadi. And what happened is that ketika pohon itu kan kalau terbakar itu kan jadi hitam ya abunya, betul ya? Areng lah ya, kalau kita ngomongnya arang. Arang itu kan warnanya hitam. Ketika di Amerika itu, di Kanada itu pohon-pohon yang terbakar itu abunya lari ke kutub utara, di mana esnya itu terpapar warna hitam. Seperti kita tahu, hitam itu menyebabkan es itu meltingnya makin cepat. Karena warna hitam itu absorbs heat ketimbang warna putih. Sehingga melting ice-nya itu otomatis makin melting lagi. Gitu. Jadi bisa dilihat ya, ceritanya makin dampaknya hampir ke semuanya. Oke, kembali lagi ke PPT saya. Oh, mungkin saya gedein dikit. Nah, oke.
Terus setelah itu akan terjadi relokasi. Relokasi itu ada sekitar 2 miliar orang yang akan terdampak dari, jadi gini, ketika ikan-ikan di sana mulai sedikit, nelayan-nelayan tidak bisa mencari makan lagi, mereka akan pindah. Jadi akan banyak orang itu pindah akan mencari daerah-daerah yang subur, di mana mereka itu bisa menanam. Tetapi masalahnya ada problem lagi, terjadi ya tanah-tanah ini juga sudah makin sedikit gitu, tanah-tanah yang subur gitu. Karena sebenarnya tanah-tanah ini juga istilahnya mereka butuh tanah yang subur untuk bisa menanam makanan, bahan makanan. Oke? Next-nya ketika makanannya makin sulit atau diproduksinya makin langka, otomatis harganya naik, ya kan? Terus turun lagi, ketika harga makannya naik, ya otomatis lebih banyak lagi orang nggak bisa makan. Jadi akan terjadi banyak poverty. Nah, kembali lagi ke bawah lagi. Tadi disease sudah, fresh water. Nah, gini, teman-teman pernah lihat, saya yakin ini kita sudah belajar dari SD sebenarnya. Ketika ada hutan, ketika ada banyak tanaman, ya itu sebenarnya air itu menjadi bersih, ya karena tanah-tanah itu dan pohon-pohon itu akan menyaring air-air kotor dari air hujan biasanya juga bisa itu menjadi air-air bersih buat kita minum. Nah jadi ketika bayangin ya kalau pohon-pohon itu nggak ada, jadi ya air-air yang kita minum juga akan makin sedikit air bersihnya. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, ketika makan, minum sudah susah, akan terjadi lebih banyak perang antar negara karena mereka mau mengambil akses resources dari negara lain. Itu udah pasti, which is actually already happening. Gitu. Dan selain itu saling perang dunia dan akhirnya ya capacity untuk kerja juga berkurang ya karena memang kepanasan di India sendiri kalau lagi musim panas sudah banyak yang meninggal karena di sana juga banyak orang-orang yang nggak punya AC ya dan tua sehingga mereka pun bisa meninggal. So this is actually some of the climate change dan this is all will happen, already happening, sudah terjadi dan akan mencapai puncaknya 7,5 tahun lagi. Itu akan menjadi I would say tolak ukur kita bisa survive ini atau tidak. Oke.